Sore hari ini Engkau berbicara kepada setiap kami, Tuhan. Sampaikan pesan-Mu kepada umat yang Kau kasihi. Hamba berdoa tidak ada orang pulang dalam keadaan yang sama, tapi kami pulang dalam keadaan diubah oleh Tuhan. Hidup kami diberkati, dan sesuatu yang luar biasa Kau kerjakan buat kami sore hari ini. Karena Engkau yang mengundang kami, Roh Kudus, maka kami berhak terima jamuan yang terbaik daripada-Mu juga. Dan hamba minta demi nama Yesus, semua berkat di alam surgawi Kau berikan kepada umat-Mu, supaya kami pulang sebagai pribadi yang baru dan dikenyangkan oleh pribadi-Mu sendiri. Curahkan roh hikmat, wahyu dan pengertian di tengah-tengah kami, dan buat setiap kami mengerti akan isi hati-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan yang percaya berkata, amin. Silakan duduk, saudara. Mari buka dalam Injil Lukas pasal yang ke-8. Tadi pagi Tuhan bangunkan saya pagi sekali. Dan kemudian mata saya terbuka lebar, saya nggak bisa untuk pejamkan lagi. Saya berdoa, Tuhan, apa yang sebenarnya Engkau ingin sampaikan kepada umat-Mu. Dan saya sampaikan sebagian yang Tuhan tadi pagi sampaikan. Dan sore ini tadi dia bicara lagi, dan saya mau sampaikan sedikit berbeda, melengkapi apa yang tadi pagi saya sampaikan. Dan saya mau percaya bahwa malam hari ini Tuhan akan memberkati kita, dan Dia akan melawat kehidupan setiap kita. Amen, saudara. Lukas pasal yang ke-8, lihat mulai ayat yang ke-40. Lukas 8 ayat yang ke-40. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, yang memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada orang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka mentertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi di situ.
Saya mau Anda perhatikan dari bagian firman ini dan saya berdoa Roh Kudus akan berbicara dalam hidup Anda masing-masing secara pribadi. Perhatikan ada seorang yang bernama Yairus yang berbeda dengan orang kebanyakan. Di mana perbedaannya? Lukas mengatakan ada begitu banyak orang yang menyambut Yesus karena mereka semua menanti-nantikan Tuhan. Dari sekian banyak orang yang menyambut Tuhan dengan antusias, hanya satu orang yang maju ke depan dengan percaya dia datang kepada Tuhan. Yang membuat Yairus berbeda dengan orang banyak adalah orang ini datang ke Yesus dengan iman, dengan percaya. Saya yakin semua mereka yang datang kepada Tuhan, mereka semua punya kebutuhan, semua punya need, mereka punya kebutuhan. Tapi cuma satu orang yang datang dengan kebutuhannya dan datangnya dengan iman. Dan dia berkata, datanglah ke rumahku, letakkan tanganmu pada anakku. Kalau tidak anakku akan mati. Anaknya hampir mati. Cuma satu yang dia punya, anak perempuan itu. Dan usianya 12 tahun. Dan dia berkata, kalau engkau datang ke rumahku, anakku pasti akan sembuh. Datanglah ke rumahku Tuhan. Aku percaya kepadamu. Letakkan tanganmu, anakku akan sembuh. Dan Alkitab mengatakan, Yesus pergi mengikuti dia. Nah, sekarang perhatikan saudara. Ketika Tuhan beranjak, saudara bisa bayangkan, hati orang tua ini, hati Yairus sudah meledak dengan luar biasa. Dia berkata, "Hei, Tuhan mau ikut dengan aku ke rumahku." Tetapi muncul persoalan baru. Rupanya dari saat Tuhan bergerak akan memberikan pertolongan, sampai pertolongan itu jadi nyata, Yairus menghadapi beberapa ujian iman dalam hidupnya. Dan saya mau katakan kepada saudara, ujian iman yang sama dialami oleh banyak di antara kita, tapi bedanya mungkin kita belum menyadari bahwa dalam iman kepada Tuhan itu ada beberapa ujian yang kita mesti lewati dan kita mesti lalui dalam kehidupan kita. Di mana ujiannya? Perhatikan, coba baca firman dengan membayangkan seperti apa kira-kira terjadi. Yesus berkata, "Baik, aku ikut engkau Yairus." Dia mulai jalan, saudara. Alkitab mengatakan, orang banyak mengerumuni dia, mereka berdesak-desakan dekat dia. Anda pikir, coba pikir ya, apakah Tuhan bisa jalan dengan cepat? Gak mungkin kan? Kalau orang begitu banyak, itu merupakan langkah-langkah yang lambannya luar biasa. Dan Yesus tidak keberatan itu. Buat Yairus dia berkata, "Ayo cepat Tuhan, selamati anakku." Dia jalan. Yang lebih buruk lagi buat Yairus, ada perempuan lain yang beriman lebih gila dari dia. Dia sudah cukup edan, saudara. Kepala rumah ibadat, ngundang Tuhan datang ke rumahnya. Ada perempuan imannya, tanda petik, lebih gila lagi. Tidak minta apa-apa, tidak ngomong apa-apa. Dia hanya berkata, "Asal aku jamah jumbai jubahnya, aku akan sembuh." Sambil merangkak dari belakang, dia bergerak mendekat. Bahkan Roh Kudus tidak memberitahu Yesus apa-apa. Sampai Roh Kudus kalah cepat sama imannya dia. Anda tahu? Dia jamah jubahnya. Dan Tuhan kaget luar biasa. "Siapa jamah aku? Nggak ada orang aku." Petrus berkata, "Sorry ya Yesus ya, ngetop boleh ngetop, jangan GR dong." Orang berdesak-desakan, kamu tanya, "Siapa jamah aku?" Kacau banget ini. Tuhan berkata, "Kamu banyak ngomong Petrus. Kamu tidak tahu ada tenaga, aku merasa ada tenaga yang keluar dari tubuh." Lalu perempuan ini ngaku. Nah ketika Tuhan berhenti, "Siapa jamahku?" Anda ngerti perasaannya Yairus gak? "Aduh Tuhan, ngono kok mau urusi cepet. Selamati anakku." Yang pertama,
ujian waktu dalam hidup kita. Dan Tuhan ngurus itu. Dia berhenti. Diurus. Ayo, siapa yang jamah Yesus? Enggak kok. Aku cuma dorong. Aku enggak jamah, aku nyekel. Ngerti, saudara? Lalu kemudian, perempuan ini ngaku. Saya Tuhan. Loh, kamu jamah aku. Lalu ngobrol dulu. Coba cerita, lalu cerita. Saya tahu kalau orang tidak pernah bersaksi, sekali bersaksi itu panjang sekali kesaksiannya. Saya pengalaman di banyak persekutuan dan banyak gereja, kalau ada orang berkata, saya takut bersaksi, wah saya bilang gawat ini. Ini pertama kali saya bersaksi, wah dowo. Kenapa panjang? Dia bisa take off, landingnya kagak bisa. Muter terus, saudara. Kalau Anda sudah biasa, Anda tahu bagaimana Anda take off, Anda tahu bagaimana landing. Orang nggak pernah bersaksi, 12 tahun dia cari pengobatan. Hari itu dia terima mujizat, dia bersaksi. Menurut saya dia mulai cerita dari sejak zaman manusia purba. Dan dia cerita soal Abraham, Ishak dan Yakub sampai ke dirinya. Dia cerita ke dokter ini, tabib ini, tabib ini, tabib ini. Dan dia ceritakan dikasih obat ini. Dan itu wanita kalau cerita. Panjang. Kenapa kok panjang, Pak? Karunianya. Ya tuh, dia akan cerita semua. Omanya diceritain, tantenya cerita semua. Dan Tuhan dengarkan dengan bagus tuh. Tidak berkata, maaf ya kesaksian diperpendek. Enggak itu. Yairusnya kalau dia bawa jam, gini terus. Cepat. Selap mati. Buat Tuhan gini, emang wis mati. Ujian iman yang pertama, itu ujian waktu. Kalau kita mau jujur, saudara, sekarang kita jujur ya, jangan takut dimarahin Tuhan, Tuhan itu baik. Anda tak kasih izin hari ini terang-terangan. Kalau Anda mau jujur, siapa yang pernah batin gini? Nabi Tuhan itu mesti suwi, mesti lamban. Susah lah, cepet tuh, doa angin, mesti ya berdoa, nabi Tuhan lamban. Nah sudah lamban, takut pendeta jawabannya, ya berdoa toh. Tapi siapa yang jujur berkata, pernah merasa, Tuhan itu lamban kalau kerja, tidak secepat yang kita inginkan. Coba jujur angkat tangan. Lumayan 30% jujur. Yang saya takutkan neraka kan? Banyak orang berkata, Tuhan itu lambat. Saya berkata, iya memang. Anda mesti ngeset timermu di sini, saudara. Diperlambat. Cari batu yang hampir swak, yang hampir mati itu, saudara. Yang geraknya pelan. Nanti kan tekan malah cepat. Kalau batumu baru, tekan-tekan malah. Betul. Gitu. Sebab dia tidak pernah terikat dengan waktu. Dia alfa dan omega. Dia yang awal dan yang akhir. Tapi itu ujian waktu. Buat Yairus. Waduh, dia bilang, ayo toh, Mbak, cepet toh Mbak. Anakku mati. Ini berurusan dengan waktu. Dan berapa banyak anak Tuhan sebetulnya tidak kuat menghadapi ujian waktu. Dan belum apa-apa, kita akhirnya tinggalkan dia. Tapi ujian kedua menurut saya, ini campuran antara ujian kasih dan juga penguasaan diri. Dia melihat orang lain diurusi Tuhan dan diselamatkan. Sementara Tuhan tidak langsung ke rumahnya. Tapi sepanjang proses itu perhatikan, Yairus hanya diam saja. Kalau kita nggak tahan, kita berkata, ya, nanti lagi ya, Yesus please. Dan dia bisa berkata, minggir. Tarik Tuhan, bisa nggak?
Karena tidak ada penguasaan diri. Nah, orang Kristen, perhatikan ya. Ketika kita sudah tidak tahan dengan waktu yang ada, biasanya penguasaan diri kita itu hilang. Waktu penguasaan diri kita hilang, kita kehilangan kontrol atas semuanya. Penguasaan diri bisa hilang oleh karena tekanan. Penguasaan diri juga bisa hilang oleh karena berkat yang mendadak yang kemudian muncul. Sampai kita meledak, kita berkata, wah! Orang bisa kalap karena tekanan. Orang bisa kalap karena berkat. Bisa nggak? Bisa. Ada cerita ada orang laki dapat undian 20 miliar, saudara. Siapa yang kepingin 20 miliar? Ada yang bilang, wah jujur-jujur yang di atas. Jadilah menurut imanmu, bukan keinginanmu. 20 miliar. Kerja bertahun-tahun, keluarganya sederhana. Mendadak, boom, 20 miliar. Anda tahu penguasaan dirinya hilang. Dia pulang rumah dengan cek 20 miliar kontan di sakunya. Sampai masuk rumahnya, lihat perabotnya itu saudara. Ditendang. Dia ganti. Istrinya bilang, ganti. Kan nggak tahu istrinya dia dapat 20 miliar. Ganti. Barang dikasih mertuamu ini. Memang bekas, tapi mertuamu yang kasih. Orang tuaku kawin nggak punya apa-apa. Ini kursi setia 5 tahun di sini. Ganti. Nggak bisa, ganti pokoknya, tendang. Diar. Jalan lagi, lihat TV cilik. Samplok, ganti. TV kayak gini. Dia bilang, TV kredit belum lunas. Ganti. Ngamuk istrinya. Laki ini tetap nggak mau tahu. Masuk lagi ada buffet gede, dia bilang, tendang, biar pecahnya. Ganti. DKI, omong. Orang terima kasih. Ganti. Mangan kangelan, kabeh diganti. Ngamuk tambahan. Masuk kamar, lihat kasur habis kebanjiran. Tendang sisanya. Kasur yang berfungsi sebagai perahu karet. Dia tendang. Ganti, mambuni ra enak. Bu istrinya tambah meledak marahnya. Ngamuk dia bilang. Sombong, ganti, main turun nanti. Dia ngamuk besar. Suami yang ngadep istrinya. Kamu juga ganti sisan. Ganti ini kabeh, saudara. Karena berkat bisa membuat orang kalap. Ya. Tapi Yairus ini Alkitab berkata dia belajar diam. Ada ujian penguasaan diri. Dia harus exercise, berlatih untuk menunjukkan kasihnya. Orang lain diberkati, disembuhkan. Dia berkata, anakku mau mati. Dan dia harus belajar diam, tidak bicara apa-apa, tidak bergerak kemana-mana, diam aja. Ini orang yang beriman, saudara. Luar biasa. Karena ujian ketiga yang paling berat. Setelah dia diam. Datang familinya. Om, nggak usah ngerepotin guru, Om. Sudah mati anak. Dan itu ujian terakhir. Ujian kenyataan. Kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan dan yang dia minta. Dalam hati mungkin, lah tenan toh. Kesuwen kok Tuhan. Ini guru-guru baik gitu. Ngomong we. Mbak po tante po ses po ngomong we. Bersaksi lah barbar. Mati tenan tuh anak. Mungkin di hatinya, saya nggak langsung, udah apa-apa, nggak mungkin saudara. Kenyataan, boom, di hati langsung. Tapi bagusnya, tutup mulut. Orang, ganti repot saudara. Untung dia diam. Saya cerita tadi jangan dipraktekkan di keluargamu ya. Istri marah, ganti, hati-hati. Saya cerita. Dan ketika ujian kenyataan terjadi, anaknya mati. Alkitab mengatakan, Yesus berkata kepada Yairus,
Jangan takut. Percaya saja. Only believe. Tuhan tidak minta banyak, saudara. Satu dia minta. Only believe. Percaya saja. Luar biasa. Baca seluruh kitab Injil. Anda akan lihat kata percaya itu powerful. Waktunya terlambat, kesabarannya diuji, penguasaan dirinya diuji, kenyataan berkata lain. Tuhan berkata, jangan takut. Percaya saja. Only believe. Kalau Anda ke kantor saya punya patung sekian. Bukan tak sembayangi, saudara. Patung. Saya diberi Robert Fayden, saya punya 2. Patung dari Smith Wigglesworth. Seorang hamba Tuhan dari abad yang lalu. Patungnya dengan pakai jas tuanya itu dengan Alkitab kecil dan tangannya berdiri begini. Di bagian dekat kaki itu, pada patung itu, ada tulisan pendek yang biasa sering dia ucapkan. Only believe. Anda tahu dalam hidupnya, puluhan orang mati dibangkitkan. Ada seorang anak mati, taruh di peti mati. Dia datang, ditendang peti matinya. Dia guling sak mayatnya. Bangun anaknya. Hidup. Dia berkata apa? Only believe. Ada ibu-ibu punya tumor gede di perutnya. Ini kasar, maklum bekas tukang ledeng, saudara. Kasar, perutnya gede. Bukan dilus-lus dalam nama Yesus, keluar ya tumor. Dia tinju dengan tangannya. Lihat, kepontal, rontok sak tumore, sembuh. Kasar. Tapi orang ini berkata apa? Only believe. Hari Rabu yang lalu kita buat acara pengurapan untuk teman-teman pengusaha profesi di gereja ini. Dan selesai kami makan malam di Tanah Mas. Lalu seseorang teman telepon dan memberitahu bahwa saudaranya dalam keadaan sakit parah sekali. Dan dikabarkan dokter mengatakan bahwa sudah angkat tangan. Dan bahkan dokter berkata, karena dia orang Kristen, panggilkan pendeta. Teman kita ini panggil dan telepon dan kemudian tanya apakah saya memungkinkan untuk datang ke sana. Lalu saya dengan istri saya, Pak Timotius dan Ibu Yuni bersama-sama dengan kami waktu itu dan kami pergi ke rumah sakit. Saya bertemu dengan satu bapak yang saya rasa belum terlalu tua sekali. Dari fisiknya kita tahu bahwa sudah cukup parah keadaannya. Istrinya ada di sebelah samping kanannya memegang tangannya dengan nangis. Anaknya di sebelah kirinya pegang tangannya juga dengan nangis. Matanya sedikit terbuka. Dia coba untuk berkomunikasi dengan gerakan tubuhnya. Tapi yang jelas kegelisahan itu luar biasa. Kakinya diangkat, tendang sana, tendang sini. Saudara ngerti orang mau mati dalam keadaan gelisah, ketakutan luar biasa. Antara orang takut dan belum mau tinggalkan keluarga, dia dengar akan tangisan istrinya, tangisan anak-anaknya, hampir semua nangis. Dipikir malam itu dia pasti mati. Dan dokter mengatakan, ini tinggal tunggu waktu. Kami sempat datang, kami berdoa. Dan kemudian ini yang penting, saudara, kalau Anda bergaul dengan Roh Kudus itu luar biasa. Begitu selesai, kami ngerti apa yang harus dibuat. Lalu saya bicara dengan beberapa teman juga ikut bicara pada teman ini. Dan kami berkata begini, dia itu seperti ditarik-tarik jiwanya. Dia takut meninggalkan dunia ini, dia belum rela tinggalkan keluarganya, tapi juga ditangisi, dibebani oleh tangisan keluarganya. Dan mendadak Roh Tuhan memberi pengertian. Dan kami berkata, suruh istrinya diam dan jangan nangis. Suruh anaknya semua diam dan jangan nangis.
Lalu kamu bisikkan firman Tuhan, beritahu Yesus itu jalan. Dan beritahu kalau kamu sudah ketemu dengan Tuhan, tanya dengan Tuhan, apakah sudah waktunya aku pulang atau belum? Kalau sudah waktunya, minta cepat dibawa pulang. Kalau belum waktunya, minta disembuhkan total. Sampaikan firman, berikan pujian, kasih firman, siapkan hatinya. Kami tinggal pulang. Secara hati tidak tega, lihat orang menderita. Anda tahu orang kalau dying ya, itu seperti rohnya mau keluar tapi masih ingin ditahan. Orang berkata keroncalan. Ya. Tapi kemarin malam saya diberitahu, teman kita berkata, Pak, tadi pagi meninggal Pak. Saya berkata, gimana meninggalnya? Aduh, damai sekali. Setelah diberitahu, dibisiki, beritahu firman, kasih pujian. Lalu kemudian pagi harinya istrinya rela dan berkata begini, kalau kamu memang mau pulang, pulanglah. Aku sudah rela. Surga itu enak tempatnya. Sini banyak susahnya. Kalau kamu mau pulang, silahkan pulang, aku rela. Dan dia masih bisa merespon. Dia bilang, gak bisa ngomong apa-apa. Ketika diomongi ajak doa, didatangkan gembala sidangnya, diajak kebaktian singkatnya, ada pujian, ada firman, terus diajak berdoa. Persis gembalanya berkata, amin. Dia pulang. Luar biasa ya. Saya hanya membayangkan apa jadinya kalau hari itu Tuhan malam dia tidak bekerja, memberitahu apapun. Mungkin hari ini entah kemana jiwanya. Tapi Roh Kudus itu bisa di last minute, saudara. Dia bisa selamatkan seseorang. Sebab dia yang paling tahu apa yang mesti kita lakukan. Amen, saudara. Hidup kita ini tidak bisa lepas dari hidup dalam pergaulan dengan Roh Allah sendiri. Nah sekarang lihat apa yang dialami oleh Yesus. Matius 9 ayat 27. Yang sudah ketemu katakan amin. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, kasihanilah kami, hai anak Daud. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia di seluruh daerah itu. Coba Anda perhatikan ya. Bukankah pada waktu mereka pertama kali teriak, dalam bahasa aslinya sebetulnya itu bukan cuma teriak, jerit, saudara. Itu seperti orang jerit-jerit kayak orang histeris. Yesus, anak Daud, dia jerit seperti orang histeris. Dan Anda bayangkan ya, saya tahu Yesus mestinya sudah ngerti itu. Ingat ketika Bartimius di kota Yeriko berteriak yang sama, dan Tuhan berkata, panggil dia kemari. Tapi dua orang buta ini, Anda bisa bayangkan, dua orang buta mencoba dengan pendengarannya, ngikuti kemanapun Yesus pergi, sambil menjerit, dia teriak-teriak. Dan dibiarkan Tuhan. Tidak jelas berapa lama mereka berbuat itu, tapi Alkitab jelas mengatakan, tidak langsung dia tolong mereka. Dia terus pergi sampai dia nyampe di rumah tempat tinggalnya. Dan kedua orang buta ini masuk menjumpai dia ketika dia tiba di tempat tinggalnya. Semua kita mengerti belas kasihan Tuhan itu luar biasa. Semua kita mengerti Yesus sangat berbelas kasihan kepada manusia. Karena itulah dia lahir sebagai manusia. Mati buat kita. Tapi perhatikan akan peristiwa ini. Seperti dia diam, dia biarkan mereka bersusah payah.
Hanya terus menjerit. Dia seperti nggak urusan, tetap dia pulang sampai ke rumahnya. Ketika saya renungkan ini, saudara, saya teringat peristiwa kolam Bethesda. Alkitab berkata di serambinya ada sejumlah besar orang sakit. Anehnya yang dia datangin cuma satu orang, yang sudah 38 tahun sakit. Dan dia tawarkan kesembuhan dan dia berkata, maukah engkau sembuh? Nah, orang ini yang dia datangin, tidak juga berkata, aku mau Tuhan. Sudah 38 tahun sakit. Dan dia tawarkan kesembuhan dan dia berkata, maukah engkau sembuh? Nah, orang ini yang dia datangin, tidak juga berkata, aku mau Tuhan, katakan apa saja aku percaya. Nah, itu luar biasa. Nah, dua orang buta ini hebat imannya. Tapi yang lumpuh 38 tahun ini, dikatakan, maukah engkau sembuh? Dia berkata, tidak ada orang tolong aku. Dan Tuhan berkata, angkat tilammu, pulang. Ketika dia lakukan itu, dia sembuh. Dari peristiwa kolam Bethesda itulah keluar perkataan Tuhan yang sangat terkenal. Ketika dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ketika saya renungkan ayat ini, tiba-tiba saya sadar begini. I think, saudara ya, saya percaya terjadi. Waktu mereka teriak-teriak, Yesus berkata dalam hati, aku mau menolong ini. Tapi nggak ada apa-apa. Aku bisa berbuat apa? Dan dia terus jalan aja. Dan saya mau beritahu saudara, itu berat. Ada orang sampai jerit-jerit seperti itu. Tapi tetap dia berkata, aku nggak terima apa-apa dari Tuhan. Apa yang mesti aku buat? Dia jalan terus. Yang dia tahu dia mesti pulang. Tapi ujungnya ternyata Bapak ingin melihat iman dari orang ini. Apakah mereka tetap teguh berkata, sampai ke rumahnya pun aku tetap akan kejar. Sampai dia sembuhkan aku. Karena itulah kemudian dia bertanya, apa kamu percaya aku bisa buat ini? Dan mereka berkata, ya Tuhan, aku percaya. Dia jamah matanya berkata, jadilah menurut imanmu. Dan terbuka matanya. Yesus bergerak oleh karena roh Tuhan dalam hidupnya. Coba buka di Lukas pasal 5. Lukas pasal yang kelima. Ayat yang ke-17. Lukas pasal 5, ayat yang ke-17. Alkitab berkata, pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Perhatikan, kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Bahasa Inggrisnya berkata, and the power of the Lord was present to heal them. Dan kuasa Allah itu hadir untuk menyembuhkan mereka. Artinya ada saat di mana kuasa itu memang tidak muncul. Dan saat itulah dia nggak berbuat apa-apa. Karena itulah dia berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Anda bertanya, Bapak sebetulnya ingin bicara apa? Saya ingin bicarakan kehidupan Anda sampai kepada masa depanmu, saudara. Kalau saudara bergaul dengan roh Tuhan sama seperti Yesus jalan dengan roh itu. Ada suatu pengharapan yang tak terkatakan di depan kita, yang Tuhan bentangkan secara luar biasa. Tapi hanya mungkin terjadi kalau engkau biarkan rohnya itu menyertai kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada begitu banyak keputusan, ada begitu banyak pilihan dalam hidup kita. Dan saya mau katakan, kita seringkali tidak tahu mesti memilih bagian yang mana. Dan roh Allah itu solusi yang paling luar biasa. Itu kunci segala-galanya
dalam kehidupan kita. Coba lihat Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Ayat 26 dan ayat yang ke-27. Roma 8 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Alkitab berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Coba berhenti sebentar. Kita berkata, kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Itu merupakan kelemahan. Kata lemah dalam bahasa aslinya artinya keadaan di mana kita seperti sakit-sakitan, hancur dalam tubuh, pikiran, emosi kita, tidak punya kekuatan, dan tidak mengerti mengapa bisa seperti itu. Saudara tahu ada banyak orang sebetulnya hidup tanpa mengerti kenapa. Kita ngalami ini kenapa? Nggak ngerti. Harus menghadapi itu kenapa? Nggak ngerti. Dan Alkitab itu kelemahan kita. Tidak ngerti akarnya di mana, solusinya apa, mesti doa yang bagaimana, Tuhan maunya apa, kita nggak ngerti. Alkitab berkata itu kelemahan. Nah, banyak orang berkata, oh Pak saya tahu, saya ngerti, mesti apa, itu kan kemauan kita. Tapi apakah kita tahu bahwa akarnya dari mana? Arahnya harusnya bagaimana? Tuhan maunya apa? Doanya seperti apa? Kapan saat berdoanya? Berapa lama mesti berdoa? Doa minta apa? Kita nggak tahu. Itu kelemahan. Nah, Roh Allah itu membantu kita. Sebab Alkitab nanti berkata, Allah itu mengerti akan hati nurani kita. Dan dia tahu, Roh Tuhan itu berdoa sesuai dengan kehendak Allah bagi kita. Nah, bayangkan ya, sebagai orang Kristen, untuk doa saja sebetulnya kita nggak ngerti. Kalau asal ngomong, asal minta, kita tahu, ahli kita. Tapi untuk mengerti doa yang sesuai dengan kehendak Allah, kita sungguh-sungguh tidak tahu, saudara. Dan yang ngerti cuma satu, siapa itu? Roh Allah sendiri. Coba lihat 1 Korintus pasal yang kedua. Ayat 10 dan ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 2 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Kita berkata, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi Bapakmu di surga itu maunya apa? Yang paling ngerti siapa? Roh Allah. Kalau mau berdoa sesuai dengan kehendaknya, ya Roh Allah harus memberitahu kita. Mesti doa yang bagaimana. Nah itulah yang luar biasa kalau kita bergaul dengan Roh Tuhan. Karena banyak orang Kristen berkata, Pak kenapa doa saya nggak dijawab Tuhan? Saya bertanya, apakah itu doa sesuai dengan kehendak Allah? Nah yang tahu siapa Pak? Ada yang tahu. Namanya siapa? Roh Allah. Nah apakah kita harus sesuai dengan kehendaknya? Iya. Coba lihat lagi ya. 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ayat 21 dan ayat yang ke-22.
1 Yohanes 3, 21-22. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Untuk mendapatkan yang kau inginkan, ini syaratnya. Di pasal 5, ayat yang ke-14, Alkitab berkata, pasal 5 ayat 14, Rasul yang sama mengatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau, ada syaratnya ini, kita meminta sesuatu kepadanya menurut apa? Kehendaknya. Jikalau menurut kehendaknya. Nah, yang tahu siapa? Kita nggak tahu. Roh Allah yang paling tahu. Saya pernah cerita, ada jemaat kita yang sekarang sudah pindah ke Amerika. Seringkali dia telepon saya, kadang-kadang kalau pagi dia telepon karena beda persis 12 jam. Dia pulang kerja, saya masih di kamar, dia telepon pagi-pagi ngobrol. Tapi saya punya pengalaman dengan anaknya yang kedua. Dia punya 2 anak perempuan, mereka pindah ke Amerika cari kerja, 2 anak perempuan ditinggal di rumah. Satu hari, yang kecil ini agak aktif anaknya, dan di sekolah minggu di sini agak bandel sebetulnya. Dia naik ke atas, pintu lotengnya itu terbuka jendelanya, dan di tengah itu ada kayak ruangan begitu ya. Jadi dia jatuh dari lantai 3. Anak usia berapa ya? 5-6 tahun. Dan kemudian gagal otak. Bahkan itu retak di tengkoraknya, dibawa sudah dalam keadaan koma, nggak sadar. Datang orang tuanya, saya juga hadir waktu itu. Saya masuk ke rumah sakit, mereka lagi berdoa, menyerahkan dalam tangan Tuhan anak ini. Saya masuk, saudara. Setelah selesai, saya perhatikan. Itu kan ada denyut nadinya ya, yang alat apa itu namanya. Itu turun drop. Sampai 0 kan mati. Begitu 0, papahnya masuk. Detak lagi, duduk, naik lagi. Duduk, naik lagi. Itu sampai berapa? 3 kali ya? 3 kali. 0 sampai 3 kali. Saya lihat sendiri, istri saya ikut, Bu Yuni ikut ya waktu itu ya. 0 sampai 3 kali. Saya di luar, saya liatin, ini kok aneh kan? Kalau sudah 0, papahnya masuk ke ruangan itu, gerak lagi. Nah, Pak Yusak itu cerita gini, jadi kalau orang itu mati, itu sebetulnya kalau dia masih mikir dunia, nyangkut itu. Jadi nanti kalau anda mati, ya tak ajari, segitu ya, mikir dunia nyangkut. Dan itu rohnya, itu masih di sekitar tubuhnya, dia masih bisa ngerti apa yang, tapi nggak bisa komunikasi. Ya nggak bisa ngetok-ngetoki, nggak bisa. Dibohongin itu. Anda kalau banyak nonton gitu ya, kirap-kirapan salahmu dewi. Dihapusi orang. Nah, pada waktu itu, 3 kali. Saya bilang, Tuhan ini ngapain ini? Saya mesti ngapain? 3 kali. Dokternya kecelek terus kok. Sudah mau diambil, cabut itu, 0 ya. Dia masuk dengan papanya, hidup lagi. Sampai geleng-geleng, loh kok bisa begini? Terus saya bilang, Tuhan, ini gimana ini, ngurusi begini? Tuhan berkata, ini anak sebetulnya ya, karena nakal, dia agak takut. Jadi dia masih pengen pegangan papahnya. Dan ini anak memang kesayangan, karena anak di usia tua itu ternyata dekat dengan hati orang tuanya, ngerti? Saudara? Kayak Yusuf itu loh, dan Benyaminnya Yakub. Saya ngomong gini, omongi jiwanya, jangan takut, aku sudah jemput, ada malaikat datang, suruh ikut malaikat, suruh pulang. Jadi saya jadi malaikat pencabut nyawa, saudara. Saya ngomong sama orang tuanya, rela pulang? Rela Pak, kasihan. Ya sudah bengkak semua, saudara. Sudah nggak bisa gerak. Terus saya ngomong, sebagai namanya, kamu tahu tuh malaikat datang, jangan takut, itu Tuhan Yesus yang suruh. Kamu dijemput, pulang sama dia. Enak di surga. Nanti papa mamamu nyusul. Papanya tak suruh ngomong, ya ngomong.
Ya, kan papa nyusul. Ya entah kapan ya, pokoknya nyusul. Kamu ikut malaikat pulang. Langsung ya. Tak doain, saya bilang. Sekarang kamu berangkat, aku suruh kamu berangkat. Tak perintahkan, saudara. Saya bilang, perintahin. Kalau enggak diperintah, kalau sama kamu nanti nurut. Saya bilang, dalam nama Yesus, berangkat. Amin. Drop. Ditungguin papanya. 0. Pulang. Dokter dipanggil. Bener nih, sudah. Ya dok, sudah. 3 kali kecelek kok. Datang dia. Ya, sudah pulang. Mamahnya nggak terima. Mamanya masih nangis akhirnya. Waduh, kenapa? Itu anak dekat. 2 kali didatangi Tuhan Yesus. Yang pertama itu Tuhan hadir sendiri. Pertama itu anaknya dia lihat dalam mimpi dia ditunjukin Tuhan, anaknya datang. Dia bilang, "Mami jangan sedih, aku di sini bahagia, seneng sekali. Aku nggak mau kembali ke dunia." Tunjukin semua, wah lihat surga luar biasa. Sampai ke Amerika masih nangis, didatangi Tuhan sendiri. Kali kedua datang, Yesus dalam kemuliaannya dibuka jubahnya begini. Dari dalam itu keluar si anak ini. Ngomong lagi, jangan sedih Mami. Aku bahagia dengan Yesus. Sudah 2 kali itu masih nangis. Ketemu saya tak ancam. Saya bilang, kamu ya, sudah 2 kali datangi, masih lagi itu namanya kurang ajar. Kamu tak ngomongin, nanti Tuhan ngamuk sama kamu, repot kamu. Hidupmu susah. Bertobat. Iya Pak, saya itu tidak berani lagi. Orang saudara perlu diancam sedikit, saudara. Saya tunjuk begitu masih nggak terima. Tapi siapa yang ngerti, saudara? Roh Kudus yang paling tahu. Nah kita bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Ya, saudara kan dengar, waktu saya 15 jam di radio, bapak-bapak yang datang cerita anaknya jantungnya bocor. 2 minggu lalu datang ke gereja, nemuin saya di belakang. Hanya bilang, terima kasih Pak, sembuh anak saya. Dan saya ngomong apa? Nggak tahu. Lupa saya tanyain. Dia malah cerita, Bapak ngomong gini. Ya saya bilang, saya hanya mengutarakan yang saya tahu Tuhan ngomong ke saya. Kalau dia nggak ngomong apa-apa, saya memang tahu. Tapi orang Kristen itu memang seringkali kurang ajar. Ada yang konseling, Pak kalau tanya ke hamba Tuhan boleh nggak? Saya ngomong, Tuhan ngomong, kamu tuh orang gini. Lah, Bapak juga tahu loh. Jadi menurut Bapak, saya ini bagaimana loh? Kok malah aku jadi dukunmu? Entah larang sama orang kok pindah ke saya. Tapi saya mau beritahu saudara, itu bukan ilmu, bukan apa. Pribadi roh Allah yang menyertai kehidupan kita. Saudara, waktu masa sekolahmu, masa kuliahmu, bisa engkau bergaul seperti itu. Ini yang tidak banyak orang Kristen mau mengerti. Semua doa Anda tidak sia-sia. Kalau sesuai dengan kehendaknya. Tapi yang ngerti siapa? Yang ngerti roh Allah sendiri. Nah, roh Allah dalam kehidupan kita itu bisa berwujud banyak hal dalam hidup kita, luar biasa. Yang pertama ya saudara, itu bisa berbentuk roh iman. Coba lihat di 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat, saya akan sebutkan 2 saja. Pasal 4. Ayat yang ke 13. Alkitab berkata, namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga apa? Berkata-kata. Jadi perkataannya karena percayanya karena pekerjaan siapa? Roh Kudus, roh iman. Nah banyak orang itu membuat klaim, pokoknya ucapkan. Nah ucapkan omongannya siapa? Ya saya ngarang sendiri Pak. Ya udah dadi apa-apa. Ngerti? Kata pengakuan, coba lihat ya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Bolak-balik firman supaya Anda cari ahli Taurat sedikit.
1 Yohanes 1 ayat 9. Alkitab berkata begini. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kata mengaku, kata confess. Bahasa aslinya artinya begini. To say the same thing God says. Mengatakan hal yang sama yang diucapkan oleh Allah. Jadi confession kita ini adalah seperti Tuhan mengucapkan apa, aku nirukan Tuhan bicara. Bukan menciptakan perkataan kita sendiri. Ngerti ya? Jadi kalau kita mengucapkan seperti yang Tuhan ucapkan, akan terjadi. Itu roh iman. Dan itu hanya bisa kalau kita bergaul dengan roh Allah dalam kehidupan kita. Kalau enggak ada gunanya. Banyak orang Kristen itu hidupnya enggak seperti ada beda dengan dunia. Karena kita tidak bergaul dengan pribadi. Tapi kalau kita bisa ngerti apa yang dia mau, kita bergaul dengan dia. Ada banyak hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Amen, saudara. Tapi yang kedua, yang luar biasa adalah dia bisa berwujud juga roh anugerah atau roh kasih karunia. Ibrani 10 ayat 29. Ibrani 10 ayat yang ke-29. Kita berkata betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina apa? Roh kasih karunia. Dia bisa muncul dalam bentuk roh kasih karunia. Nah ini hebat, saudara. Roh kasih karunia itu adalah Roh Kudus sendiri, tapi pekerjaannya itu meliputi kita, melingkupi kita dengan anugerah. Nah ini persis seperti yang Paulus katakan di 2 Korintus 4 ayat 7, kita balik lagi. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Alkitab berkata, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu bukan berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Nah ini gini saudara. Paulus menggambarkan dirinya sebagai manusia ini bejana tanah liat. Kemarin dalam pertemuan ketua MK saya beritahu, istilahnya earthen vessel. Itu artinya begini. Bejana yang kecil, gampang hancur, dan murahan. Tapi di dalamnya ada kuasa yang berlimpah-limpah. Sampai orang itu ngomong gini dengan kita. Kalau Anda nikmati roh kasih karunia itu ya, ngomong gini. Modelnya kayak ngono kok bisa begitu ya? Ini model nggak ada, potongan nggak ada, jahitan nggak ada. Kok bisa begitu ya? Orang berkata apa? Anugerah. Kalau sudah anugerah, gak usah debat, saudara. Anda mau bolak-balik dijatuhkan seperti apa? Ini anugerah, kasih karunia. Itu hebat. Jadi Anda boleh, orang berkata, Pak ini orang ini gak punya apa-apa loh Pak. Biasa, sederhana, gak ngerti apa-apa, rotok goblok. Tapi kok berkatnya luar biasa. Dia tertawa, kasih karunia. Sebab dia jalan dengan roh Allah. Dan dia termasuk roh kasih karunia. Hebat. Nah, setan niru. Apa itu? Kayak pesugihan. Gitu ya. Semua itu. Itu kan niru sebetulnya. Tapi kita nggak punya pesugihan. Roh Kudus bukan pesugihan. Karena kekayaan itu bisa juga jadi jerat yang membuat kita tidak matang buahnya. Kata Lukas. Kata Yesus di Injil Lukas. Tapi banyak orang Kristen yang hari ini cari kekayaan. Saya beritahu salah. Cari sumbernya. Jangan cari barangnya. Anda cari hasilnya, dunia juga cari yang sama. Anda ketemu sumbernya, Anda dan saya hidup dalam kasih karunia yang luar biasa. Makanya saya beritahu, jangan cari kekayaan. Cari Tuhan, saudara. Nanti Anda akan menikmati semuanya itu luar biasa. Amen.
Dan yang ngerti itu Roh Kudus. Sederhana. Hidup dalam pimpinan Dia membuat saudara akan betul-betul menikmati, akan rest bersama dengan Dia. Sebab yang memimpin kita pada perhentian Tuhan itu Roh Allah. Nah, kalau Anda sudah hidup dalam Roh Kudus, apa yang terjadi? Ayat yang terakhir, Roma pasal yang ke-8 lagi sekarang. Balik ke Roma pasal 8. Saya bacakan lagi ayat yang ke-26, 27, dan 28. Roma pasal 8. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Jadi Roh Tuhan itu tinggalnya di nurani kita. Ngerti ya? Tinggal di nurani kita. Bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Tentunya karena dia Roh Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus. Lalu kemudian Paulus berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, kalau semua itu karena Roh Allah, ya jelas. Semua jelas oleh karena rencana Tuhan dalam hidup kita. Amen. Tutup Alkitab saudara. Saya percaya anugerah Tuhan itu besar buat kita. Lagu tadi bagus sekali. Seperti wanita yang sakit pendarahan. We press in. Kita mendesak terus. Melewati akan kerumunan orang banyak. Seperti orang buta tadi. Yang menanti dengan sabar. Waiting patiently. We press in. Dan nanti tiba-tiba kita akan tahu. Suddenly. Di saat yang tidak pernah kita duga, Dia datang menyelamatkan kita dan Dia menjamahkan hidup kita. Amen, saudara. Like a woman with the issue of blood, we press in, like a blind man. Waiting patiently, we press in through the crowd. Kan anugerah buat umatmu. Satu kata engkau pesankan hari ini kepada umat yang engkau kasihi. Percaya saja. Only believe. Percaya saja. Only believe. Percaya saja. Percaya. 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 Only believe. Percaya saja. Biar Dia selesaikan bagiannya. Dan Tuhan siapkan kami terima tubuh dan darah-Mu juga pada petang hari ini. Dan kami tahu semuanya akan makin disempurnakan dalam Engkau. Untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Anda boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Thank you, Father. Siapkan hatimu terima tubuh dan darah. Yang bertugas boleh maju ke depan. Ya Tuhan.